Selamat bertemu kembali. Kita melanjutkan materi belajar kita. Di pertemuan atau di pembahasan yang lalu, saya membahas mengenai bentuk-bentuk pelayanan pastoral, dan yang pertama itu membahas mengenai pelayanan mimbar. Dan hari ini atau saat ini saya akan melanjutkan salah satu bentuk dari pelayanan pastoral yang lainnya adalah perkunjungan. Jadi di samping pelayanan mimbar, perkunjungan ke rumah-rumah itu merupakan hal yang sangat penting. Dan gembala jemaat itu harus rajin mengunjungi anggota jemaatnya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh John Ingoff, dia berkata bahwa perkunjungan itu adalah salah satu tugas gembala jemaat yang berprioritas tinggi. Salah satu tugas ya. Jadi tidak hanya pelayanan mimbar, tetapi juga perkunjungan itu menjadi salah satu tugas dari gembala jemaat yang berprioritas tinggi. Kenapa perlu mengadakan perkunjungan? Yang pertama itu karena dengan mengadakan perkunjungan, gembala jemaat itu mengetahui kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya dari anggota jemaat. Dengan demikian, gembala jemaat itu dapat menolong dan mengisi kebutuhan anggota jemaatnya melalui doa, pemberitaan firman Tuhan dan sebagainya. Yang kedua alasannya adalah karena dengan perkunjungan itu gembala jemaat itu dapat menjalin hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan setiap anggota jemaat. Melalui pelayanan mimbar terbatas dalam menjalin hubungan yang intim itu, tetapi dengan perkunjungan di situ hubungan yang erat, yang intim dengan anggota jemaat itu bisa terjalin. Yang ketiga adalah karena dengan perkunjungan itu menyatakan kepada anggota jemaat bahwa gembala jemaat itu mengasihi mereka, dan tentu anggota jemaat akan merasa diperhatikan oleh gembalanya. Lalu yang keempat, karena dengan perkunjungan gembala jemaat di situ dapat membimbing anggota jemaat secara pribadi yang mungkin sedang menghadapi persoalan khusus, untuk kemudian mendapatkan bimbingan dan mendapatkan pemecahan dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Lalu yang berikut, karena dengan perkunjungan gembala jemaat itu dapat memberi semangat, dapat memberi dorongan kepada anggota jemaatnya supaya anggota jemaatnya ini rajin menghadiri kebaktian di gereja. Itu alasan kenapa mengadakan perkunjungan. Lalu yang berikut, sasaran dari perkunjungan. Jadi gembala jemaat dalam mengadakan perkunjungan kepada anggota-anggota jemaat itu perlu ada sasaran. Siapa yang akan dikunjungi? Siapa yang harus dikunjungi? Yang pertama, gembala jemaat itu harus memperhatikan anggota jemaat yang tidak hadir pada kebaktian. Contoh, pada kebaktian hari Minggu. Kemudian mengunjungi anggota jemaat itu di rumahnya untuk mencari tahu mengapa mereka tidak hadir di kebaktian. Sasaran yang kedua adalah gembala jemaat itu juga harus mengunjungi anggota jemaat yang sama sekali tidak dapat ke gereja. Mungkin dengan alasan usianya yang sudah lanjut, tidak mampu lagi ke gereja, ataukah oleh karena dia sakit, itu perlu dikunjungi. Dan yang ketiga, gembala jemaat juga harus mengunjungi mereka-mereka yang sudah setia di kebaktian. Jadi tidak boleh diabaikan anggota jemaat yang setia datang di kebaktian, supaya mereka juga merasa diperhatikan. Nah, tujuan perkunjungan, kalau kita melihat apa yang Robert J. Whitty katakan, bahwa biasanya ada 3 macam perkunjungan. Yang pertama itu perkunjungan untuk meningkatkan jumlah kehadiran dalam kebaktian di gereja. Tadi yang awalnya, yang sebelumnya malas, lalu kemudian dikunjungi, lalu minggu depan bisa kembali ke gereja. Bukankah itu bisa meningkatkan jumlah kehadiran dalam kebaktian di gereja? Lalu yang kedua, perkunjungan untuk penginjilan, di mana ini adalah untuk menjelaskan Injil, untuk menjelaskan jalan keselamatan kepada orang yang dikunjungi. Lalu yang berikut adalah perkunjungan untuk keperluan khusus.
Jadi keperluan untuk orang Kristen baru atau orang Kristen yang baru bertobat, menerima kelahiran kembali, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, metode kehidupan dan kepercayaan Kristen, itu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh gembalanya. Jadi orang Kristen yang lain yang mungkin perlu dikunjungi juga seperti orang yang membutuhkan penghiburan, butuh dorongan, butuh teguran dan kesehatan. Itu adalah orang-orang yang mungkin perlu untuk dikunjungi. Lalu rencana perkunjungan ini sederhana tetapi merupakan hal yang penting di dalam pelayanan perkunjungan dan tidak dapat diabaikan. Supaya perkunjungan itu dapat dilakukan secara teratur, maka seorang gembala itu perlu membuat rencana perkunjungan. Yang pertama itu berdoalah sebelum dan sesudah mengadakan perkunjungan. Berdoa sebelum tentu memohon tuntunan penyertaan Tuhan di dalam kita menjalankan tugas ini. Sesudahnya berdoa pula, ya bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan, memampukan gembala untuk dapat melaksanakan tugas itu. Lalu kemudian pikirkan juga tujuan perkunjungan. Tujuan perkunjungan untuk apa? Tadi ada 3 tujuan perkunjungan menurut Robert G. Whitty. Apakah perkunjungan untuk meningkatkan kehadiran di dalam kebaktian di gereja, ataukah perkunjungan untuk penginjilan atau untuk keperluan khusus? Lalu kemudian penting juga untuk menentukan target jumlah anggota yang akan dikunjungi, apakah per hari, per minggu, atau per bulan. Lalu menentukan juga waktu perkunjungan setiap minggu, misalnya pada hari Senin kah, pada hari Kamis kah, pada hari Sabtu kah, ataukah pada waktu pagi, pada waktu sore, atau pada waktu malam hari. Lalu mengatur perkunjungan menurut prioritasnya, misalnya orang sakit, orang berduka, atau orang yang baru percaya seperti yang tadi saya sampaikan, dan orang yang tidak hadir di kebaktian. Lalu yang paling penting juga sederhana tapi hal yang paling penting akan membantu kita di dalam melaksanakan perkunjungan adalah memakai sistem daftar arsip. Seperti mungkin paling sederhana memakai kartu, ataukah saudara punya buku catatan perkunjungan untuk mencatat nama, alamat, mencatat waktu, tujuan dan apa hasil perkunjungan itu. Nah, yang paling penting juga dalam perkunjungan, dalam melaksanakan perkunjungan kepada anggota jemaat, apalagi dalam jumlah yang besar, gembala jemaat itu perlu membentuk yang namanya tim perkunjungan dengan melibatkan semua badan pengurus yang ada di dalam jemaat. Mungkin seperti pertama gembala jemaat dan istrinya kalau gembalanya adalah seorang laki-laki. Yang kedua, anggota badan pengurus jemaat, dalam hal ini majelis gereja, pengurus persekutuan kaum pria kah, kaum bapak, atau persekutuan kaum ibu, kaum wanita, atau pengurus persekutuan kaum muda atau pemuda, atau pengurus sekolah minggu. Jadi semua ini perlu terlibat dalam perkunjungan. Nah, yang berikut mengenai prinsip-prinsip perkunjungan. Yang pertama di sini saya mau berbicara tentang perkunjungan terhadap orang sakit. Yang pertama adalah harus dalam perkunjungan kepada orang sakit harus berusaha mengetahui keadaan orang sakit itu. Apakah dia sakit parah atau ringan? Apa jenis penyakit yang diderita oleh orang itu? Mengapa dia jatuh sakit? Apakah dia sakit karena pelanggarannya atau dosanya? Ataukah penyakitnya ini karena gangguan kuasa kegelapan kah? Atau penyakitnya ini alami, murni karena benar-benar sakit? Dan ayat Alkitab mana yang cocok untuk kebutuhan orang sakit itu? Yang kedua, prinsip perkunjungan kepada orang sakit yang kedua adalah harus diketahui di mana orang sakit itu berada. Di rumahkah atau di rumah sakit? Kalau dia berada di rumah, ya kunjungi di rumah, jangan ke rumah sakit. Kalau dia di rumah, kunjungi ke rumah. Dan harus perhatikan jam istirahatnya. Jangan mengunjungi orang sakit pada jam istirahat tentunya.
Kalau ia dirawat di rumah sakit, ya harus perhatikan jam perkunjungan yang sudah diatur oleh pimpinan rumah sakit tersebut. Lalu prinsip yang ketiga, yaitu perhatikan percakapan dengan orang sakit. Kalau mengadakan perkunjungan kepada orang sakit, harus perhatikan beberapa hal itu. Yang pertama, suara jangan terlalu keras, jangan terlalu banyak bicara dengan orang sakit, karena pada prinsipnya orang sakit itu butuh istirahat. Dan jangan berdebat dengan orang sakit itu. Jangan juga mengatakan bahwa penyakit itu dapat mendatangkan kematian. Dan pada waktu bercakap-cakap, jangan lupa mendengarkan pasien dan perhatikan pasien, perhatikan perasaannya dan kebutuhannya. Lalu kalau membacakan firman Tuhan, pilih ayat-ayat yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan orang sakit itu. Baca ayat-ayat firman Tuhan yang membangkitkan dan menguatkan imannya, pengharapan, penghiburan, dan yang berhubungan dengan kesembuhan di dalam Kristus. Lalu kalau berdoa dengan orang sakit, jangan terlalu lama lah, jangan bertele-tele. Berdoalah dengan singkat tetapi dengan penuh iman, penuh pengharapan, penghiburan, dan tentunya untuk kesembuhan. Lalu jangan membawa suasana sedih, suasana tegang, sehingga kemudian menambah penderitaan bagi orang sakit itu. Jangan juga berbicara buruk atau berbicara kabar buruk di hadapan orang sakit. Misalnya Anda mengatakan bahwa teman saya meninggal karena sama seperti dengan penyakit yang Anda derita. Itu justru menambah beban pikirannya dan bisa makin memperparah keadaannya. Lalu tunjukkanlah sikap gembira. Sebab firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi nyatakanlah terus-menerus simpati saudara dan menyelami keadaannya untuk mengurangi penderitaan batin orang sakit tersebut. Lalu kemudian kalau saudara mendengar bahwa ada anggota jemaat sakit keras atau mungkin sudah dalam keadaan koma, itu harus segera dikunjungi untuk didoakan. Karena kalau ia meninggal sebelum dikunjungi, sebelum didoakan, Anda akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, kalau ada anggota jemaat yang akan mengalami operasi, sehari atau beberapa jam sebelum orang tersebut dioperasi, Anda harus mengunjungi orang tersebut agar orang tersebut mendapat kekuatan batin dan penghiburan serta ketabahan dalam menghadapi operasi. Itu prinsip perkunjungan terhadap orang sakit. Yang berikut perkunjungan terhadap orang tua, jompo, dan cacat. Yang pertama adalah pahami keadaan jiwa orang tua jompo dan cacat. Kita lihat orang tua jompo dan cacat, tatkala tubuhnya menderita, itu seringkali jiwanya pun ikut menderita, sehingga itu dapat meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan, juga merasa telah ditinggalkan oleh Tuhan, merasa ditinggalkan oleh keluarga, serta mereka merasa hidupnya sia-sia. Lalu orang tua jompo dan cacat ini sering merasa bahwa dirinya adalah sampah masyarakat. Oleh sebab itu mereka memerlukan harga diri. Jadi penghargaan dan dorongan orang lain itu akan menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berguna. Lalu bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang gembala jemaat terhadap orang tua jompo dan cacat? Pertama, terhadap orang tua jompo tentu harus bersikap hormat agar mereka itu merasa tidak terasing. Lalu terhadap orang cacat, usahakan agar orang tersebut merasa masih mempunyai potensi, masih mempunyai bakat yang bisa atau dapat dikembangkan. Oleh sebab itu, seorang gembala jemaat itu harus memperhatikan dengan seksama akan kebaikannya dan memberi dorongan seperlunya. Lalu berikut, usahakan banyak menggunakan waktu untuk bercakap-cakap. Beda tadi dengan orang sakit, sebab orang sakit itu butuh banyak istirahat. Tetapi kenapa untuk orang tua jompo dan cacat kita menggunakan waktu untuk bercakap-cakap?
Sebab mereka itu punya banyak unek-unek dalam hati. Nah, gembala jemaat harus menjadi tempat pelampiasan. Waktu berkunjung sama mereka, mau tidak mau, suka tidak suka, kita menjadi tempat pelampiasan mereka. Jadi kita harus bersimpati dan tidak boleh mempunyai sikap bosan. Lalu berikut, lebih baik berbicara hal-hal yang ringan, jangan terlalu serius, sehingga orang tersebut tenang jiwanya. Lalu nasihati mereka agar mereka bersandar kepada Tuhan, agar mereka menaati pimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Dan berikut yang terakhir ini, prinsip perkunjungan terhadap orang yang berduka. Nah, sebelum seseorang meninggal dunia, gembala jemaat itu harus pergi mengunjungi dia, agar gembala jemaat itu tidak dianggap tidak memperhatikannya, sehingga keluarganya menggerutu dan mengecam gereja, kemudian bisa meninggalkan gereja tentunya. Lalu gembala jemaat harus memperhatikan bahwa keadaan jiwa dan tangisan lahiriah orang yang sedang berduka atau berkabung itu adalah diakibatkan oleh perasaan menyesal. Maka gembala jemaat itu harus membantu mereka dengan ayat-ayat firman Tuhan yang sifatnya menghibur. Lalu ketika mendengar berita duka, gembala jemaat itu harus segera pergi ke rumah duka untuk memberikan penghiburan, berdoa bagi keluarga yang berduka, serta memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya. Lalu dalam upacara pemakaman atau perkabungan, gembala jemaat harus berkhotbah dengan tujuan agar keluarga yang sedang berduka itu dihiburkan dan orang-orang lain yang hadir ketika itu memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Berikut, beberapa hari atau beberapa minggu setelah orang meninggal dunia, itu merupakan saat-saat yang paling baik untuk memberikan pertolongan. Gembala jemaat harus dengan kasih Kristus melakukan perkunjungan dan memimpin keluarga kepada Tuhan. Bila mungkin, adakan kebaktian penghiburan untuk mengabarkan Injil, untuk menghibur keluarga yang berduka. Lalu harus menyatakan rasa simpati terus-menerus kepada keluarga yang berduka, sehingga keadaan mereka betul-betul dipulihkan. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai bentuk-bentuk pelayanan pastoral, dalam hal ini mengenai perkunjungan. Kita bertemu dalam penjelasan materi berikutnya. Sekian dan terima kasih.